فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات, akramani wa akramakumullah. Kita akan kembali mengkaji sebuah kitab di depan kita ini, Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, dalam pemahaman ibadah serta ideologi. Sebuah tulisan yang ringkas dan singkat milik Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri rahimahullah ta'ala. Lanjutan dari apa yang telah kita ambil pada pertemuan terakhir, tepatnya pada poin yang ke-27 dari pengertian atau definisi keimanan. Sebenarnya ini sebagai pelengkap dari pembahasan tentang 3 tingkatan agama. Nah, 3 tingkatan agama. Agama memiliki 3 tingkatan yang tentunya satu lebih tinggi daripada yang lainnya. 3 tingkatan tersebut adalah Islam, iman, dan ihsan. Yang mana Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang 3 perkara ini, Islam, iman, dan ihsan, beliau menerangkan tentang Islam adalah amalan zahir yang dilihat oleh pandangan mata. Jadi ketika kita melihat seseorang mengamalkan rukun Islam yang 5, kita persaksikan bahwasanya dia masuk dalam lingkaran keislaman. Apakah bisa kita mempersaksikan seseorang itu beriman? Ini hal yang tidak mungkin, karena keimanan berkaitan dengan perkara hati, dan hati tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pengertian keimanan yang dibawakan oleh sang penulis merupakan pengertian keimanan yang dibawakan oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bahas sekali lagi sebelum kita selesaikan pembacaan dalil-dalil yang penulis bawakan. Iman adalah nutqun bil lisan, i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Keimanan adalah ucapan dengan lisan, keyakinan hati, serta amalan dengan anggota tubuh. Artinya keimanan tidak akan dikatakan sempurna kecuali terpenuhi 3 kriteria ini. Keimanan itu diucapkan dengan lisan, keimanan itu diyakini dalam hati, serta keimanan itu diamalkan dengan anggota tubuh. Tambahan pengertian atau definisi yang lainnya adalah yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nanti keimanan terkadang bertambah, naik tinggi, memuncak sampai pada tinggi, puncak tertinggi daripada keimanan. Terkadang juga keimanan itu berkurang. Terkadang keimanan itu merendah. Bahkan bisa habis. Dan amalan yang bisa menambahkan ketaatan, amalan yang bisa menambahkan keimanan serta amalan yang bisa mengurangi keimanan adalah pertama ketaatan, menambahkan keimanan. Kemaksiatan mengurangi keimanan. Kita lanjutkan apa yang beliau bawakan berupa landasan hukum tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Masih pada poin yang ke-27 kata Syekh Yahya sang penulis, wa dalilu ala annahu yazidu bit ta'ah, landasan hukum bahwa keimanan bertambah dengan ketaatan adalah qaulullah ta'ala, perkataan Allah yang maha tinggi. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya saja orang-orang mukmin sesungguhnya saja orang-orang mukmin yang apabila disebut Allah, disebut nama Allah, gemetar hati-hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka.
dan terhadap Rabb mereka bersandar, bertawakal. Jadi inti dari ayat ini yang barusan penulis bawakan kepada kita, zadathum imanan, bertambah keimanan mereka. Orang mukmin bertambah keimanan mereka dengan amalan apa? Dengan amalan apabila mendengar dibacakan ayat Allah. Nah, mendengar disebutnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali dari ayat ini mengatakan bahwasanya keimanan itu bertambah dengan ketaatan, termasuk adalah mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Landasan hukum yang lainnya wa qauluhu ta'ala. Kedua kali dari ayat juga perkataan Allah yang Maha Tinggi, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah, ini Allah, yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman agar menambahkan keimanan di atas keimanan yang sudah ada. Ketenangan mendatangkan peningkatan kualitas dalam keimanan. Jadi orang ingin bertambah keimanannya, hendaknya membuat hati dia tenang. Nah, dan dalilnya jelas sekali bahwasanya keimanan bertambah dari ayat pada surat Al-Fath ini. Kemudian dasar hukum yang ketiga masih tentang bertambahnya keimanan, wa qauluhu, perkataan Allah juga, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambah orang-orang yang beriman keimanan mereka. Ya, keimanan yang sudah ada mungkin pada seseorang bisa bertambah, terus bertambah dan terus bertambah keimanan. Nah, sampai pada puncak tertinggi dari keimanan. Dan ikhwani kiram wa akhwatil karimat, barakallahu fikum jami'an. Sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya, pesan dan kesan dari kajian kita pada kali ini, bahwa hendaknya orang beriman berusaha dan upaya terus menambahkan tingkatan keimanan dia dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertambah yang namanya keimanan. Kita lanjutkan. Masih kata Syekh Yahya pada poin yang sama, poin yang ke-27. Wa dalilu ala annahu yanqusu bil ma'siyati, kata beliau, landasan hukum tentang keimanan itu berkurang dengan kemaksiatan, beliau membawakan kepada kita satu pemahaman. Nah, perhatikan baik-baik apa kata beliau. Adillatu ziyadatihi fa innahu qabla ay yazida kana naqisan. Jadi beliau jadikan sebagai landasan hukum juga tentang berkurangnya keimanan adalah dengan kemaksiatan. Lihat dari sisi bertambahnya keimanan. Karena sebelum keimanan bertambah, tadinya dia kurang. Jadi maksud beliau. Nah, beliau jadikan sebagai landasan hukum juga berkurangnya keimanan dari sisi dalil bertambahnya keimanan. Sebagaimana keimanan bisa bertambah dengan ketaatan, sebelum dia bertambah tentunya dia berkurang pada tingkatan yang rendah. Nah, ini dalil mafhum. Ini namanya dalil pemahaman. Bisa mengambil dalil tentang berkurangnya keimanan dari sisi 3 ayat yang beliau bawakan di depan tentang bertambahnya keimanan. Yang pertama datang dari ayat surat Al-Anfal, datang juga ayat dari surat Al-Fath, kemudian yang terakhir beliau bawakan juga datang dari ayat surat Al-Mudaththir. Ketiga-tiganya tentang bertambahnya keimanan dengan ketaatan bisa dijadikan dalil juga bahwa sebelum keimanan itu bertambah, tadinya dia berkurang. Kemudian beliau bawakan juga satu dalil tentang berkurangnya keimanan dari hadis kali ini. Kita baca. Qala Imam Al-Bukhari fi Kitabil Iman fi Sahihih, bab fa idza taraka syai'an min al-kamali fa huwa naqisun. Kata Imam Bukhari dalam pembahasan tentang Kitabul Iman. Jadi ini hadis beliau akan dibawa kepada kita tentang keimanan. Dalam sahihnya, ini Sahih Bukhari, judul babnya apabila sesuatu kurang dari kesempurnaan, maka dia berkurang. Nanti keimanan bisa sempurna. Ketika kurang sesuatu daripada keimanan, dari kesempurnaannya tentunya dia akan berkurang. Nah, beliau kemudian bawakan dalilnya berupa kurangnya keimanan. Wa haditsu syu'abil iman alladzi dzakarnahu qariban. Nah, demikian juga hadis tentang cabang keimanan yang kami sebutkan baru-baru ini di halaman sebelumnya. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cabang keimanan ada 70 lebih atau 60 lebih cabang keimanan. Paling tingginya adalah la ilaha illallah, paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan.
Kemudian kata beliau yang terakhir, kata Nabi SAW bahwa rasa malu termasuk dari cabang keimanan. Hadis ini menerangkan bahwasanya keimanan ada paling tingginya, ini la ilaha illallah. Keimanan juga ada paling rendahnya, yakni menyingkirkan sesuatu dari mengganggu di jalan kaum muslimin. Dan di tengah-tengahnya ada rasa malu termasuk bagian daripada keimanan. Itu pun bisa dijadikan sebagai dalil. Wa hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian juga dalil berikutnya tentang kurangnya keimanan adalah hadis Abu Sa'id al-Khudri. Nah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Berubah dengan tangan ungkapan tentang kekuatan. Apabila punya kekuatan dan kemampuan untuk merubah dengan tangan maka rubah dengan fisik. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, apabila tidak mampu dengan kekuatan maka rubah dengan lisan. Artinya nasihat, ditegur orang yang melakukan kemungkaran tersebut meskipun tidak dengan kontak fisik, tidak dengan kekuatan, dinasihati. Ditegur, diarahkan. Ini tentang nasihat dengan lisan, mengingkari kemungkaran dengan lisan. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, kalau tidak mampu lagi dengan lisan, tidak bisa mampu untuk menasihati, mungkin orangnya kita khawatir kemudaratan yang bisa timbul dari perbuatan kemungkaran tersebut, maka ingkarilah dengan hati. Ingkar dengan hati, paling intinya bahwasanya jangan dekati orang tersebut, jangan menyetujui perkara kemungkaran tersebut. Dengan cara diingkari dengan hati, dibenci, tidak disukai, jangan didekati, menjauh. Wa dzalika aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Perbuatan mengingkari kemungkaran hanya dengan hati saja, tidak bisa menegur dengan lisan, apalagi merubah dengan tangan atau kekuatan. Perbuatan tersebut termasuk selemah-lemahnya keimanan. Ketika Nabi SAW menerangkan bahwasanya iman ada titik lemahnya, ketika melihat kemungkaran namun tidak bisa mengingkarinya, berarti iman itu berkurang. Ini sisi pendalilan dari hadis Abu Sa'id al-Khudri dari Imam Muslim ini. Terakhir kata beliau dalam judul bab ini, akhrajahu Muslimun wa fihi inkaru wa fihi anna inkarul munkar minal iman. Hadis ini riwayat Imam Muslim, dan dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, kata Rasulullah, kata Syekh yang maksud kami, anna inkarul munkari minal iman, bahwasanya mengingkari kemungkaran termasuk dari perkara keimanan. Artinya saudara melakukan kemungkaran di hadapan kita, apalagi dia adalah bawa tanggungan kita, bawa tanggung jawab kita. Seorang suami mengingkari kemungkaran istri, seorang tua mengingkari kemungkaran anak, guru mengingkari kemungkaran murid, demikian juga pemimpin mengingkari kemungkaran rakyat. Termasuk hal yang menambahkan kualitas keimanan. Barakallahu fikum jami'an. Tapi ini akhir dari bab yang atau 6 poin yang ke-27 tentang keimanan. Beliau bawakan kepada kita tentang pengertian serta definisinya. Kita ulangi sekali lagi bahwa keimanan harus terpenuhi padanya 3 kriteria. Kalau tidak, keimanan tersebut tidak dianggap beriman. Yang paling pertama adalah ucapan dengan lisan. Yang kedua adalah meyakini di dalam hati. Kemudian yang ketiga, beramal dengan anggota tubuh. Salah satu dari 3 ini apabila tidak terpenuhi, orang tersebut tidak dikatakan keimanan. Seperti orang munafik. Hanya beriman dengan anggota tubuh, hanya beriman dengan lisan, namun tidak masuk keimanan di dalam hati. Sebagaimana juga iblis alaihi la'natullah. Kita terangkan pada pertemuan awal dari judul bab ini, bahwasanya iblis beriman dengan lisan dia. Iblis juga beriman dengan hati dia. Namun dia tidak beriman dengan anggota tubuh, karena ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia enggan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Demikian juga ketika beriman hanya dengan lisan serta dengan atau beriman hanya dengan hati serta tidak beriman dengan juga anggota tubuh, itu juga termasuk tidak dianggap beriman, seperti iblis. Atau maksud kami Fir'aun alaihi la'natullah, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, meskipun hati dia meyakini bahwasanya ada Allah. Namun ketika dia tidak beriman dengan lisan juga tidak dianggap beriman.
Ini tingkatan kedua dalam keimanan yang telah beliau ceritakan atau ajarkan kepada kita tentang pengertiannya. Kali ini poin yang akan kita ambil masih berkaitan dengan iman, tepatnya pada rukun iman. Kita baca. Kata Syekh Yahya sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, as-saminatu wal isyrun, poin yang ke-28. Poin yang ke-28. Fa idza qila, apabila dikatakan kam arkanul iman, berapakah rukun iman? 2 poin sebelum ini beliau terangkan tentang rukun Islam, ada 5. Nah, mulai dari 2 kalimat syahadah, disusul dengan sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian poin yang ke-28 ini beliau terangkan kepada kita, akan terangkan kepada kita tentang rukun iman. Fakul, maka katakanlah sittatu arkanin. Maka katakanlah rukun iman ada 6 rukun. 6 rukun. Jadi kalau copot, kalau luput, kalau tidak terpenuhi salah satu di antara 6 rukun iman ini, seorang tidak dikatakan beriman. Tidak dikatakan beriman. Nah, tidak dijuluki mukmin. Apa saja 6 rukun iman tersebut? Kita baca. Sekaligus landasan hukum yang kedua akan kepada kita. Wa dalilu hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi sahih Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'alahu Jibril alaihi salam 'anil iman. Nah, dalilnya adalah, landasan hukumnya adalah sebuah hadis datang dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, dalam sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anil iman," tentang iman. Sebagaimana di hadis yang sebelumnya, Jibril bertanya tentang Islam dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini pun Jibril bertanya tentang iman, beliau pun akan menjawabnya. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Kita artikan dulu. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, serta engkau beriman kepada qadar, takdir, baik dan buruknya. Kemudian setelah mendapatkan jawaban tersebut, malaikat Jibril berkata, "Sadaqta, engkau betul." Mendapatkan pembenaran tentang pengertian atau nama rukun iman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwanul kiram wa akhwatul karimat, kalau kita cermati lebih mendalam 2 hadis secara berturut-turut ya. Pertama, tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Kemudian kali ini kita dapati tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Ketika beliau ditanyakan hal tersebut, Islam beliau tafsirkan dengan amalan zahir, kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji adalah amalan zahir yang bisa kita lihat dan kita saksikan dengan mata kepala kita. Nanti ketika seseorang mengamalkan amalan rukun Islam yang 5, bisa kita persaksikan bahwasanya dia adalah muslim. Apakah kita persaksikan dia adalah mukmin? Belum tentu. Karena keimanan berkaitan dengan perkara gaib. Seluruh 6 rukun yang disebutkan dalam rukun iman ada berkaitan dengan perkara gaib. Nah, berkaitan dengan perkara gaib. Kalau gaib berkaitan dengan hati. Karena iman secara bahasa artinya adalah at-tasdiq, pembenaran. Nah, pembenaran. Dan pembenaran dalam hati tidak ada mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Hati seseorang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Makanya apakah boleh kita mempersaksikan bahwasanya seorang mukmin? Tidak boleh. Karena ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, namun ternyata menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, dan itu kita tidak ketahui. Seperti orang-orang munafik penduduk kota Madinah. Para munafik yang tinggal di kota Madinah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka berpuasa bersama kaum muslimin, bahkan berjihad mengangkat senjata melawan orang kafir bersama kaum muslimin. Namun Allah vonis mereka adalah kafir. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Mereka yakni pada hari itu di kota Madinah, kepada kekufuran mereka lebih dekat daripada keimanan. Meskipun lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah, meskipun mereka pun ikut sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi,
Namun Allah memvonis mereka adalah kafir, bahkan Allah memvonis mereka di neraka jahanam, bahkan mereka kekal di dalamnya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka di kolong terendah dari neraka, dan engkau tidak akan mendapati bagi mereka penolong atau pembela. Ini kesimpulan dari penyebutan rukun iman yang 6 ini, bahwa keseluruhannya berkaitan dengan perkara gaib. Beriman dengan Allah, beriman kepada Allah artinya beriman kepada zat yang zat yang tidak bisa kita lihat dengan pandangan mata. Namun kita yakin bahwasanya itu ada dengan tanda-tanda kebesarannya, baik itu kauni ataupun syariah, baik itu fitrah ataupun ayat-ayat. Bagaimana kepada malaikat juga, malaikat tidak bisa kita lihat dengan pandangan mata kita. Namun kita yakin bahwasanya hal tersebut ada dengan dalil yang begitu banyak. Demikian juga beriman kepada kitab menceritakan tentang perkara gaib, baik itu perkara yang terjadi dan kita tidak saksikan dari berita terdahulu, atau pemberitaan apa yang akan terjadi di esok hari, kemudian hari, seperti hari kiamat. Kitab menceritakan tentang hari atau perkara gaib. Rasul, mungkin juga Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menceritakan kepada kita tentang perkara-perkara gaib. Hari akhir juga tentang perkara gaib, tidak bisa disurvei, tidak bisa diteliti, tidak bisa ditelusuri. Cukup membenarkan bahwa betul akan terjadi yang namanya hari kiamat. Yakini dan persiapkan. Intinya dari 6 rukun iman yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, beliau mentafsirkan tentang keimanan adalah perkara gaib. Perkara gaib, dan tempatnya keimanan adalah di dalam hati. Dan ini tidak diketahui kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa huwa muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini adalah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya. Tapi masih dari sedikit waktu, kita lanjutkan pada poin yang berikutnya karena ini masih memiliki keterkaitan. Dengan 2 poin yang sebelumnya. Sebagai pelengkap dalam 3 tingkatan agama Islam telah kita kaji, dibawakan kepada kita. Iman barusan kita selesai darinya, seperti pengertian dan juga rukunnya. Kali ini beliau akan terangkan kepada kita tentang tingkatan ketiga dalam agama, yakni al-ihsan. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, at-tasiyatu wal ishrun, poin yang ke-29. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, ma ta'riful ihsan bainal abdi wa rabbih. Apa pengertian ihsan antara Allah, antara hamba dengan Rabb-nya? Ihsan yang secara bahasa artinya adalah berbuat baik. Kemudian sang penulis dari judul bab pada poin yang ke-29, beliau sedikit memberikan isyarat bahwasanya ihsan ada antara hamba dengan Rabb-nya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana ada 3, ada jenis ihsan yang lainnya. Para ulama menyimpulkan bahwasanya ihsan ada 3. Ihsan yang secara bahasa artinya adalah berbuat baik ada 3 macam. Ada 3 jenis. Paling pertama adalah ihsan antara seorang hamba dengan diri dia sendiri. Yang berbuat baik kepada diri sendiri. Yang Allah syaratkan dalam surat Al-Isra, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik terhadap diri kalian sendiri. Namun apabila kalian berbuat buruk, demikian juga perbuatan buruk tersebut akan kembali kepada diri kalian sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri adalah penuhi hak-hak diri sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri adalah memenuhi hak-hak kepentingan diri sendiri. Terkadang diri kita lapar, butuh makan. Di antara kebaikan adalah memberikan makan kepada dia. Jangan dibiarkan kelaparan. Terkadang diri kita ngantuk, berikan hak dia untuk menghilangkan ngantuk, seperti tidur, istirahat. Itu termasuk perbuatan baik terhadap diri sendiri. Kalau dibiarkan bergadang dan tidak tidur, menahan ngantuk, itu namanya tidak berbuat baik, bahkan berbuat buruk kepada diri sendiri. Dan termasuk berbuat baik paling
agung dan besar adalah mengangkat kebodohan pada diri sendiri dengan cara belajar. Jadi kalau kita belajar berarti berbuat baik kepada diri sendiri. Karena setiap kita terlahir dalam keadaan bodoh. Ini contoh-contoh kecil tentang berbuat baik kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, jenis ihsan yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama makhluk di sekitaran kita. Orang tua, Allah anjurkan kita untuk berbuat baik. Nah, Allah tabaraka wa taala, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Demikian juga berbuat baik kepada sesama tetangga, termasuk kepada tamu. Yang kata Allah tabaraka wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kepada sesama, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan barakallahu fikum jami'an ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, binatang yang ada di sekitaran kita pun Allah anjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Bagaimana caranya? Seperti datang dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Nah, idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dabihtum fa ahsinul dzibha wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menetapkan kebaikan dalam segala perkara. Apabila kalian berperang, berperanglah dengan kebaikan. Apabila kalian menyembelihlah dengan kebaikan. Diperinci oleh Nabi SAW bagaimana maksudnya menyembelih dengan kebaikan. Apabila kalian menyembelih, tajamkanlah pisau yang digunakan untuk menyembelih. Agar membuat sembelihan kalian, meskipun mati namun dalam keadaan yang baik. Karena kalau menyembelih dengan pisau yang tumpul akan menyiksa dia. Akan membuat dia lebih merasa tersiksa dibanding dengan menggunakan pisau yang lebih tajam. Dengan sekali sembelihan, dia akan tenang. Ini termasuk berbuat baik kepada sesama. Bahkan binatang pun punya hak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian berbuat baik jenis yang ketiga, ini yang sedang kita bahas. Apa itu? Berbuat baiknya seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana pengertiannya? Kita baca di bawah oleh sang penulis. Faqul, maka katakanlah, huwa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Katakanlah ihsan, yakni antara hamba dengan Rabb-nya adalah kita lanjutkan tadi sempat terputus. Dan ini merupakan ihsan jenis yang ketiga, yakni ihsan berbuat baik antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Yang diterangkan oleh Nabi SAW tentang pengertian ihsan antara hamba dengan Rabb-nya adalah antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun seandainya pun engkau tidak melihat Allah, dan ini pasti yakin dan percaya bahwasanya dia melihat engkau. Apa maksud? Apa maksud dari ihsan yang diberikan pengertian oleh Nabi SAW ini? Kesimpulannya ada pada al-muraqabah. Ihsan hamba dengan Rabb adalah al-muraqabah, yakni selalu merasa diawasi. Ihsan antara hamba dengan Rabb-nya sederhananya adalah selalu merasa diawasi. Nanti kita yakin dan percaya bahwasanya di atas langit yang ketujuh ada zat yang tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur, tidak pernah menutup matanya. Selalu memperhatikan, selalu mengintai. Siap untuk melihat, mendengar, dan memberikan balasan. Dan makna ihsan kepada Allah adalah ini dia. Selalu merasa diawasi. Bagaimana cara merealisasikannya? Contoh kecilnya. Kalau kita mau melakukan amalan kebaikan, kita yakin dan percaya bahwasanya Allah melihat kita. Kalau begitu kita akan melakukan amalan kebaikan dengan sesempurna mungkin. Karena kalau kita melakukan amalan dengan tidak sempurna, Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah memberikan balasan dan ganjaran sesuai dengan kadar amalan kita tersebut. Demikian juga amalan keburukan. Kalau kita mau melakukan amalan keburukan dan kita yakin dan percaya bahwasanya Allah melihat kita, hal tersebut bisa mencegah
mencegah bahwasanya seandainya pun tidak ada seorang pun dari makhluk yang melihat dan memperhatikan kita, namun ada zat yang selalu mengintai dan memperhatikan kita, dia adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini artinya ihsan. Pengamalan ihsan pada diri sendiri kita, antara kita dengan Allah, adalah selalu merasa diawasi. Amalan apapun yang kita mau perbuat dan lakukan, baik dan buruknya, kita yakin dan percaya bahwasanya Allah lihat. Kalau mau melakukan amalan kebaikan, yakin dan percaya bahwasanya Allah lihat. Hendaknya kita serahkan kepada Allah amalan yang paling terbaik. Nah, demikian juga ketika kita mau melakukan amalan kemaksiatan, amalan dosa, amalan keburukan, yakin dan percaya bahwasanya Allah lihat. Hal tersebut akan mencegah kita bahwasanya seandainya pun kita sembunyi-sembunyi dari pandangan mata makhluk, namun Allah selalu memperhatikan dan melihat. Nah, dan hendaknya kita menghidupkan 3 tingkatan agama ini dalam diri kita. Dimulai dengan Islam, artinya adalah mengamalkan amalan Islam yang zahir. Kemudian iman, memasukkan keimanan dari 6 rukun iman ke dalam hati kita. Kemudian puncak paling tertinggi dalam Islam, dalam agama adalah ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terakhir kata beliau, kama jaa fi hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi Muslim. Sebagaimana yang datang dari hadis Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, dalam Sahih Muslim. Pada raqam as-samin, pada nomor yang ke-8. Dari Sahih Muslim pada nomor yang ke-8. Kesimpulan akhir dari pembahasan tentang ini beberapa poin rentetan yang beliau sebutkan secara tertib yang indah tentang 3 tingkatan keimanan. Tentunya 3 tingkatan keimanan ini bertingkat-tingkat, tidak pada derajat yang sama. Kemudian kita ambil kesimpulan pesan dan kesan dari bab-bab yang kita kaji pada pertemuan-pertemuan terakhir ini, bahwasanya kita koreksi pada tingkatan mana kita berada. Pada tingkatan di mana kita berada? Apakah Islam yang merupakan tingkatan paling rendah dalam Islam, dalam agama, atau keimanan merupakan tingkatan yang kedua, dan masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, tingkatan ihsan, yang artinya adalah merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, ini akhir dari pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ambil pada judul materi dan poin yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini, kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.